Lo pernah gak sih ngerasa kayak hidup lo gitu-gitu aja gitu, stagnan? Dan lo pernah gak bertanya-tanya, apa sih tujuan gue sebenarnya? Nah, di Jepang ada yang namanya konsep ikigai. Itu semacam alasan lo bangun tiap pagi gitu. Seru kan? Di video ini gue bakal bantu lo nemuin ikigai lo sendiri. Kita bakal ngobrol santai, tapi gue jamin abis ini lo bakal mikir ulang soal hidup lo. Yo, apa kabar? Gue harap lo semua lagi chill, karena hari ini gue pengen ngobrolin hal yang bikin lo mikir. Tapi gak perlu khawatir dan gak perlu tegang. Santai aja. Topiknya kali ini ikigai. Tau gak sih? Jepang itu punya rahasia buat hidup yang lebih bahagia dan penuh makna. Dan gue gak bercanda soal ini. Benar-benar bisa bikin lo bangun pagi dan lo bahagia. Pertama-tama, apa sih sebenarnya ikigai itu? Di Jepang mereka percaya setiap orang punya ikigai atau alasan buat hidup. Ini bukan cuma soal karir atau kerjaan lo, tapi lebih dalam dari itu. Lo bisa nemuin ikigai di hal-hal kecil sekalipun. Kayak membantu orang, berkebun, atau bahkan dari masak. Nah, di konsep ini ada 4 elemen penting. Yang pertama ada love, atau gue bisa bilang di sini sebutnya passion. Ini passion lo, hal-hal yang bikin lo excited dan gak bisa berhenti mikirin hal tersebut. Apa sih yang bikin lo gak sabar buat ngelakuin hal tersebut? Yang kedua ada skills, atau mungkin gue sebut vision juga, atau mission. Ini semacam kemampuan atau bakat lo. Kadang lo gak sadar, tapi orang lain bisa lihat lo punya bakat di satu bidang. Bisa jadi itu editing, atau lo jago di bidang olahraga, atau lo jago di bidang communication, atau gue sebut komunikasi, atau apapun yang itu lo ngerasa lo expert banget di situ. Dan yang ketiga ada paid work, atau mungkin gue sebut juga vocation. Realistisnya kita semua butuh uang, tapi gimana kalau hal yang lo cintai dan lo jago di bidang tersebut jadi sumber penghasilan juga? Ini yang sebenarnya bikin menarik di ikigai tersebut gitu loh. Yang keempat ada purpose, atau gue bisa bilang profession. Ini yang paling dalam sebenarnya, yang paling perlu digarisbawahi. Apa yang bisa lo kasih ke dunia ini? Apa yang bisa bikin lo jadi kontributor yang bermakna, bukan cuma buat lo, tapi juga buat orang lain. Pas keempat elemen ini ketemu, disitulah lo nemuin ikigai lo. Oke, mungkin lo bertanya-tanya, kenapa gue harus peduli soal ikigai? Gini, bayangin hidup lo sekarang kerja keras, kadang stres, kadang ngerasa kosong. Meskipun secara materi lo udah cukup gitu. Nah, ikigai ini kayak kompas yang bisa nuntun lo ke jalan yang lebih fulfilling atau lebih terarah. Lo bukan cuma ngejar uang atau mimpi kosong, tapi ada tujuan yang lebih besar dan lo bakal bisa ngerasa lebih puas sama hidup lo secara keseluruhan. Ikigai juga bisa jadi hal kecil yang lo suka banget. Mungkin kayak nge-setup akuarium, atau
bisa jadi passion gede yang kayak lo pengen bangun perusahaan yang bantu orang. Di sini nggak ada batasan. Sekarang gue masuk ke bagian penting dan yang mungkin paling penting. Gimana caranya nemuin ikigai tersebut? Ini nggak instan, tapi ada langkah-langkah yang bisa lo ikutin biar lebih gampang lebih cepat buat nemuinnya. Yang pertama, lo coba refleksikan diri. Lo ambil waktu bener-bener buat ngerefleksiin diri. Tidak ada distraction atau apapun yang ngebuat itu mengganggu refleksi lo. Apa hal yang bikin lo senang? Mungkin hobi yang sering lo jalanin, atau hal yang lo suka sejak kecil. Misalnya lo suka menggambar, atau lo mungkin suka berpuisi. Mungkin juga di situ passion lo muncul. Yang kedua ada cobain banyak hal. Kadang lo gak bakal bisa langsung nemuin ikigai lo dari satu hal aja. Mungkin lo harus coba beberapa hal baru. Gue dulu gak tahu bakal suka bikin konten video atau ngedit. Tapi setelah nyoba ternyata itu bisa dibilang seru banget buat gue. Yang ketiga ada, lo bisa tanya orang lain atau lo bisa tanya pendapat orang lain. Kadang orang lain bisa lihat hal yang gak lo sadar. Tanyakan teman-teman lo, coba, menurut lo apa sih yang gue jago di bidang gue? Lo mungkin bakal bisa kaget buat denger jawaban-jawaban dari mereka yang secara random, dan mungkin ada yang sadar dan tidak sadar ketika ngobrolin hal tersebut. Yang keempat, koneksi ke dunia. Gak cuma buat diri lo juga harus tanya, gimana ini bisa berguna buat orang lain? Misal, lo suka banget masak. Lo bisa jadi chef atau buka catering buat bantu orang-orang dapetin makanan enak. Atau juga lo bisa jadi guru yang notabene lo punya passion di hal tersebut. Ketika ada orang yang lo ajarin dan orang itu ngerti dari ajaran lo ngerasa senang. Itu pun bagian dari ikigai. Nah, sekarang gue bakal ngasih contoh yang nyata. Deh. Misalnya lo suka banget bikin video nih. Lo juga jago editing. Dan sekarang banyak banget brand yang ngebutuhin konten kreator. Itu bisa jadi ikigai lo. Lo gak cuma ngelakuin hal yang lo suka, tapi lo juga dapat duit dari situ. Dan lo bantu brand buat tumbuh. Yang keempat tadi gue bilang di atas. Atau lo suka banget ngajar. Lo bisa jadi guru, bikin kursus online, atau mentoring orang. Itu juga bagian dari ikigai lo. Jujur, nyari ikigai itu gak selalu gampang. Kadang lo ngerasa stuck atau bingung apakah ini benar-benar yang lo cari. Jangan frustasi kalau lo gak nemu jawabannya langsung sekarang. Ini proses dan gak ada yang salah kalau lo butuh waktu lebih buat nemuin apa yang benar-benar bikin lo hidup lebih bermakna gitu. Dan ingat, ikigai itu gak selalu hal besar atau yang berlebihan. Kadang hal-hal kecil yang lo lakuin setiap hari bisa jadi ikigai lo. Gue ada tips biar lo bisa konsisten dalam hidup dan berdasarkan ikigai lo. Gue anggap lo udah nemuin ikigai lo. Terus gimana caranya biar konsisten hidup sesuai sama dengan itu? Yang pertama, lo bisa jadwalin waktu. Buat waktu khusus setiap hari atau seminggu buat fokus ke hal-hal yang berhubungan dengan ikigai lo. Yang kedua, ada evaluasi secara berkala. Setiap beberapa bulan, refleksi lagi. Masih nyambung gak sama hal ikigai lo? Mungkin lo butuh sedikit adjustment buat diri lo sendiri gitu.
Yang ketiga ada bersabar. Kadang hasilnya nggak selalu kelihatan, tapi kalau lo konsisten, ikigai lo bakal ngasih lo arah yang jelas sebenarnya. So, sekarang waktunya lo mulai cari ikigai lo. Refleksiin diri, coba hal-hal baru, dan jangan takut buat bertanya ke diri sendiri. Gue yakin, setelah lo nemuin ikigai lo, hidup lo bakal lebih bermakna dan lo bakal punya alasan kuat buat bangun setiap pagi dan ngejalanin hari-hari lo dengan enak. Kalau lo suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman lo yang juga butuh nemuin ikigai lo atau ikigai mereka sendiri. Sampai ketemu di next video. See you guys.